Ini baru ada 21 orang yang bergabung. Sambil menunggu, saya akan memulai saja untuk efektivitas waktu. Di sini sekarang sudah ada 20 orang yang bergabung, 21 dengan saya. Nanti sambil berjalan saya memberikan pengantar, akan kita tambahkan yang ikut bergabung. Baik, saya ulang kembali ya, biar lebih mantap lagi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini dalam mata kuliah kewirausahaan kita berjumpa kembali dalam ruang virtual karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita melaksanakan langkah arahan dari pemerintah melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pemberian materi kita dan kualitas komunikasi kita dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan hari ini sebenarnya sudah pertemuan yang kesekian, mungkin sudah pertemuan yang ke-6, bahwa prinsip pada mata kuliah kewirausahaan ini adalah kita memikirkan kreativitas dalam berwirausaha dalam sudut pandang desain komunikasi visual. Artinya potensi yang kita miliki sebagai mahasiswa DKV itu adalah sebuah peluang wirausaha yang kemudian akan dijadikan sebuah proposal kewirausahaan. Proposal kewirausahaan ini sudah disampaikan pada beberapa pertemuan beberapa minggu yang lalu. Kita sudah jalan setiap minggunya untuk memikirkan judul apa yang kita angkat, kemudian bagaimana kelanjutannya untuk dituliskan dalam bentuk proposal. Dan ini menjadi tugas individu yang wajib dikerjakan bagi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Untuk pertama, format yang kita gunakan itu memang sesuai dengan PKMK. PKMK ini adalah program kreatif mahasiswa, proposal yang diajukan setiap tahunnya dan telah menjadi format baku yang telah selalu digunakan dalam ajang kreativitas mahasiswa. Jadi untuk pada pertemuan hari ini saya akan memberikan penguatan kembali bagaimana progres pengerjaan proposal kewirausahaannya. Insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan menuntaskan ini. Untuk selanjutnya semua yang mengerjakan proposal kewirausahaan akan dibagi menjadi tim. Artinya akan ada salah satu praktikum wirausaha yang akan dijalankan berdasarkan proposal yang telah kita buat. Dari beberapa mahasiswa mungkin nanti akan dibentuk mungkin sampai 5 sampai 7 orang per kelompok. Mereka akan melaksanakan praktek kewirausahaan berdasarkan proposal yang telah dibuat. Jadi akan dilakukan juga upaya-upaya penyesuaian terhadap judul apa yang diangkat, kemudian bagaimana wujud pelaksanaannya sehingga bisa betul-betul diterapkan atau dilakukan pada dunia nyata. Karena ini akan menjadi produk kewirausahaan yang akan dipamerkan pada akhir semester. Jadi pada prinsipnya seperti itu di mata kuliah kewirausahaan ini ada proposal yang dirancang oleh setiap individu, kemudian dilanjutkan oleh kerjasama dengan kelompok atau tim untuk melaksanakan menjalankan wirausaha tersebut, kemudian akan dipamerkan produk, barang atau jasa yang telah menjadi komoditas dari wirausaha yang dikerjakan. Jadi akan menjadi prinsip seperti itu. Memang kan dalam bulan-bulan ini menjadi momen pelaksanaan PKM di seluruh Indonesia yang antara lain PKM 5 bidang dan PKM GFK, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. Dan PKM kewirausahaan masuk pada PKM 5 bidang yang menjadi unggulan juga pelaksanaan PKM di Indonesia. Tetapi untuk mata kuliah kewirausahaan kita sebatas untuk melatih diri kita mengerjakan proposal kewirausahaan dan mempraktikkan itu dalam mata kuliah. Kita tidak mengikutkan pada perlombaan PKMK karena waktunya sudah berlalu dan kuota dari kampus kita sudah terpenuhi. Untuk itu tetap kita lakukan pelatihan, melatih diri kita untuk membuat proposal tersebut dengan cara penugasan secara individu. Tetapi untuk pelaksanaannya tetap akan dikerjakan secara berkelompok untuk memudahkan kerjasama antar individu untuk mewujudkan
jalannya wirausaha yang akan dilakukan. Pada pengerjaan wirausaha atau pemikiran gagasan apa yang diangkat untuk menjadi peluang wirausaha ini adalah berdasarkan produk, bisa mengangkat sebuah produk, ya, menghasilkan produk atau berupa layanan jasa. Layanan tersebut bisa kita lakukan dengan kemampuan teknis yang dimiliki dari masing-masing tim, kemudian mungkin juga dari sarana fasilitas yang dimiliki, sekiranya sudah bisa menjalankan praktikum wirausaha tersebut atau memikirkan kerjasama dengan pihak tertentu untuk sebagai bagian dari support atau dukungan untuk melaksanakan wirausaha yang akan dijalankan. Baik, pada kesempatan hari ini akan saya share contoh proposal yang telah dibuat dan telah dikerjakan punya dari kampus lain. Mereka telah membuat proposal dan itu bisa menjadi bahan referensi bagi kita dalam merampungkan tugas proposal yang sementara dikerjakan. Jadi untuk minggu depan diharapkan semuanya sudah selesai. Ya, batas pengumpulan proposalnya kan sudah ada beberapa minggu ini, kurang lebih sudah sebulanan. Sudah sebulan diarahkan untuk membuat proposal. Untuk lebih lengkapnya kita akan melihat format baku yang harus dikerjakan dalam pembuatan proposal ini, ya, melalui pedoman panduan dari PKMK. Saya akan share seperti apa kita bisa pelajari bersama atau melihat bersama seperti apa yang dipahami dari panduan yang telah ditentukan. Ya, memang sudah beberapa kali kita sampaikan juga melalui PowerPoint format-formatnya. Ini akan saya coba langsung menampilkan di PDF format panduannya. Ya, sebelumnya setelah kita berikan penjelasannya dari beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana produk kreativitas apa yang dapat dikerjakan, yaitu berupa produk barang ataupun produk jasa. Ini akan menjadi bagian dari tawaran wirausaha apa yang akan dikerjakan. Jadi ada produk barang dan produk yang berupa jasa, komoditi berupa komoditas usaha ini merupakan bentuk barangkah atau bentuk jasa yang ingin ditawarkan sebagai peluang wirausaha. Kemudian kalau untuk formatnya kita langsung saja ke format, nanti bisa dipelajari kembali. Di sini kalau format penulisan ini standar tetap menggunakan Times New Roman font 12 dengan jarak spasi 1,15 ya, rata kiri dan kanan. Kemudian ini kertasnya. Ya, kita langsung saja memberikan contohnya. Ini kan untuk pengaturannya langsung saja. Ini mungkin semuanya sudah pada tahu. Cuma untuk menegaskan kembali, kita pilih A4 di sini. Kemudian marginnya ini secara ini kan berupa inci. Kemudian kita bisa ubah menjadi senti. Jadi bagian atas itu 3 cm. Kemudian bagian bawah juga 3 cm. Jadi yang kirinya yang 4, yang lainnya 3 semua. Ya, left-nya 4 dan juga di right-nya juga 3. Jadi prinsipnya untuk pengaturan di sini hanya bagian left-nya 4, selebihnya 3 semua. Kemudian portrait, papernya A4. Kemudian oke, ya. Nah, seperti ini, terlihat seperti ini. Kemudian tadi jarak spasinya 1,15. Ya, 1,15. 1,15 ya. Kemudian pada rata kiri dan kanan ya, atau Ctrl J, justify untuk rata kiri dan kanan. Nah, kita lanjut ke ya, ada daftar isi yang memuat ini tadi, ada daftar isi pendahuluan ini yang dimasukkan ke daftar isi. Kemudian untuk bab satunya ya, di sini menguraikan latar belakang, alasan yang disusunnya proposal PKMK. Ya, ada riset pasar dan seperti apa keunggulan produk. Nah, di sini beberapa, kalau di panduan ini kan tidak secara spesifik memberikan poin-poin penting,
Cuma untuk menjadi acuan bisa kita jabarkan menjadi poin-poin, ya. Seperti yang pertama kita berikan latar belakangnya, kemudian ada 1.2, 1.1 tadi latar belakang, 1.2 ada rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 luaran, kemudian 1.5 ada manfaat dan kegunaan. Di sini di latar belakang ini yang menjadi penting adalah bagaimana apa yang kita pikirkan sebagai hasil peluang berusaha ataupun hasil riset itu bisa dilakukan menggunakan ada referensi ataupun citasi dari hasil-hasil penelitian ataupun hasil dari jurnal yang bertema kewirausahaan yang sesuai dengan tema kewirausahaan yang kita angkat. Contohnya kan di sini, ya ini sekalian saya coba bagikan bagaimana caranya kita menambahkan citasi pada tulisan kita. Ya, misalnya ini kan ada ini yang kita ambil atau citasi dari tulisan orang. Ya, saya coba hapus dulu. Yang kita akan gunakan pada kalimat pertama pada latar belakang. Jadi langsung saja kita ambil reference. Ya, di sini saya menggunakan Mendeley. Mendeley ini bisa di-download secara free. Ya, hanya mendaftarkan email saja, kemudian bisa di-download dan digunakan secara free dan tidak mempunyai batas trial. Di sini kita coba untuk menambahkan tadi kutipan mengambil dari jurnal atau hasil penelitian orang. Ya, kita tekan tadi reference, kemudian open Mendeley. Open Mendeley ini kalau untuk format citasi yang kita gunakan di PKM ini, proposal ini menggunakan Harvard. Jadi kita pilih Harvard di sini. Sini ada Harvard, ya, itu use this style, kemudian done, ya. Kalau setelah itu kita kembali lagi ke Mendeley-nya, ya. Ya, tadi kalau kita sudah mendownload materi dari Google Scholar atau Google Cendekia, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Kalau kita masuk ke langsung saja mengetikkan Google Scholar, ya, ya. Misalnya tentang tadi sesuai dengan yang dikerjakan di sini tentang hiasan dinding atau kreativitas atau bisa kita misalnya kreativitas mahasiswa. Ya, adanya kreativitas mahasiswa. Ya, di sini kalau kita mengetikkan kreativitas mahasiswa sudah banyak sekali hal-hal kreatif apalagi ada kata kunci DKV-nya, kreativitas mahasiswa DKV. Jadi sudah ada banyak berbagai macam tulisan di jurnal yang bisa kita gunakan untuk sebagai penguatan dari apa yang kita sampaikan. Jadi fungsinya di sini citasi itu guna memperkuat gagasan kita atau kalimat kita, memperkuat pikiran kita sesuai dengan hasil-hasil penelitian atau hasil dari penulisan artikel yang dilakukan oleh orang lain yang telah dipublikasikan. Jadi kita bisa mengambil kira-kira yang mana bisa dijadikan sebagai pengantar di awal di situ. Ya. Contohnya tadi kalau kita mengetikkan tentang hiasan, ya, hiasan dinding kreatif misalnya, seperti itu, seperti apa yang akan tampil. Nah, ini sudah ada banyak kreativitas ya yang bisa digunakan menjadi hal-hal apa yang bisa dikerjakan sebagai bagian pembuatan hiasan dinding. Nah, ini ada tempat sepatu sebagai elemen estetik, ya. Ada ya, tadi di hiasan dinding ini misalnya ya kita mengambil salah satu dari, ya, misalnya tempat ini kita coba download. Ya, klik saja di sini, kemudian nah ini dari kampus isi. Nampaknya ini menggunakan
harus login dulu, harus daftar dulu. Kita coba cari yang bisa langsung di-download, misalnya di industri kreatif ini, tentang industri kreatif. Nah, ini proses dalam industri kreatif ya. Cuma misalnya judul ini yang kita coba ambil, kemudian kita download saja PDF-nya. Nampaknya juga harus login. Nah, ini memang beberapa sumber referensi mengharuskan seperti ini, jadi tidak secara gampang kita langsung mengambil tulisannya. Bisa kita coba sumber-sumber yang lain, misalnya ini metode lateral thinking meningkatkan kreativitas. Mudah-mudahan bisa kita download. Coba klik. Nah, ini sudah ada full PDF-nya seperti ini. Ya, ini lateral thinking kreativitas mahasiswa. Saya copy untuk nanti rename hasil PDF-nya. Sini saya langsung saya download, ya. Ini ada tulisannya, kemudian download this file. Langsung download. Open folder. Ya, ini sudah kita download tadi. Ini sumber referensi yang kita download. Kita bisa mudah untuk di rename dulu. Rename dulu. Ya, nanti yang ini akan kita gunakan untuk kita mengutip tulisan dari artikel ini. Caranya tadi kita masuk ke sini, kemudian open Mendeley menggunakan Harvard tadi, kemudian kita import file yang sudah kita download tadi, dan add file, ya. Kemudian kita klik lateral thinking yang tadi, open. Nah, ya, ini untuk melihat tulisannya kita klik 2 kali saja. Nah, langsung kita lihat. Ini penulisnya adalah Margana. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai bisa kita edit di sini. Ya, judulnya juga sudah sesuai ya. Tahunnya tahun 2010. Ada volume keberapa seperti itu. Nah, kemudian begini ya, misalnya ada salah satu kutipan tulisan di situ yang akan kita kutip. Sambil kita baca kira-kira bagian mana yang akan kita ambil sebagai kutipan tentang kreativitas. Tadi ada tentang kreativitas mahasiswa. Tentang lateral thinking. Misalnya ini contoh saja ya, misalnya kita ambil pada bagian lateral thinking-nya, ya di sini. Ya, ini misalnya pada bagian ini. Nah, setelah caranya ya biar memudahkan untuk kita ambil ya, kita berikan komentar di sini, misalnya lateral thinking. Ya, setelah seperti sudah ada ini, bisa kita ganti warnanya, misalnya warna hijau. Nah, ini. Kemudian kalau untuk kita copy, tinggal di ya ada gambar apa simbol copy di sini, copy. Kemudian bisa langsung kita copy ke tulisan kita di awal. Ya, tinggal dirapikan. Ya, ya ini kalau bahasanya masih kurang bagus bisa dirapikan. Ya tetap mengutip yang tadi. Kalau hanya langsung pada bagian lateral thinking-nya, hanya di sini ya misalnya langsung kita berikan kita sambung, merupakan
Hanya metode cek. Bentar ya, ada. Halo, sejauh ini tadi bagaimana suaranya terdengar dengan jelas kah? Halo? Bisa didengar terdengar dengan jelas suaranya? Jelas, Iya, Pak. Pak, jelas sih. Ya, tadi saya coba memberikan pengantar bagaimana cara mensitasi tulisan menggunakan aplikasi tambahan dari Word itu Mendeley. Tadi caranya seperti itu. Baik, tadi ada sedikit gangguan dari videonya. Saya coba langsung share kembali. Ya, tadi ini kan ada sudah kita ambil tulisan dari kutipan, ya. Kita akan menambahkan citasinya. Jadi caranya tadi kita klik di sini insert citation, kemudian go to Mendeley. Ya, sudah ada tadi tulisan ini, langsung kita ambil kode citation dia site ya. Ini kita klik saja, langsung akan muncul ini Margana 2010. Ya. Ya. Nah, setiap misalnya ada yang kita kutip seperti itu harus punya kesinambungan dengan kalimat setelahnya. Ya, mungkin pada sudah punya pengetahuan dan pengalaman untuk merangkai kalimat. Jadi langsung saja kita misalnya tadi latar thinking, kemudian bagaimana menyambungkan antara kalimat ini dengan kalimat selanjutnya. Ya, itu perlu diberikan kesinambungan. Ya, misalnya hal tersebut dapat diimplementasikan, ya itu salah satu cara untuk memberikan tersambung, diimplementasikan ya pada kreativitas, ya misalnya pada kreativitas dalam pembuatan hiasan dinding. Ya, contohnya seperti itu. Artinya ada kata sambung yang kemudian ketika dilanjutkan dengan kalimat-kalimat setelahnya itu sudah bisa menjelaskan suatu fenomena ataupun suatu fakta yang coba kita mulai mengangkat pada tulisan kita. Ya, kalau standarnya seperti ini, nanti ketika di insert bibliografi, daftar pustakanya akan otomatis muncul. Ya, misalnya lagi ya, jadi setiap ada pada bagian itu baiknya ada dukungan penguatan dari hasil kajian atau artikel yang bisa memperkuat apa yang kita ingin angkat sebagai gagasan. Ya, contohnya lagi, ya, misalnya kita mau menambah lagi ya, menambah di bagian tengah-tengah di sini. Kita open Mendeley kembali, ya, yes. Kita ambil yang tadi ya, ini ada tentang ini tulisannya bisa kita lihat. Ini ada tentang keterampilan kewirausahaan membuat jam dinding. Sudah ada tulisannya. Jadi kita bisa tadi
menandai yang mana kita akan gunakan. Ya, nah misalnya ini pada bagian ini kita sudah tanda tadi ya, bisa diganti warnanya juga biar mudah, merah misalnya. Nah ini kita klik di sini saja. Nah, untuk kemudian copy. Nah kita copy, simpan di sini, paste. Ya, ya kita lihat dulu di mana tadi posisinya. Ya, misalnya kita mau paste tadi itu di, ya ini kita mau copy, ya copy di sini, kemudian ya ini sama dengan yang tadi ya, ini sudah kita copy ternyata di sini, ini tadi sampai ke sini. Nah, misalnya kalau kita ingin menambahkan ini di dalam uh, bukan di akhir ya, di awal misalnya sebagai ya menurut ya citasi yang tadi, langsung kita insert citation, go to Mendeley, langsung kita save. Ya menurut Hasanah, ya hiasan ya, begitu ya. Menurut Hasanah 2020 ya, hiasan di rumah adalah ya sampai di sini. Jadi ini penguatan dari apa yang disampaikan dari hasil artikel ataupun hasil penelitian dari saudara Hasanah, memperkuat kita memberikan penguatan pada tulisan yang kita gunakan sebagai pengantar. Jadi jika sudah ada seperti ini dengan mudah nanti tinggal di paste menjadi referensi ya. Tinggal contohnya seperti ini, kita insert bibliografi ya, langsung akan keluar dengan sendirinya. Nah ini langsung keluar, sudah ada dua tulisan yang tadi yang kita kutip. Ya. Untuk urutan-urutan ya, untuk urutan-urutan penulisan pada PKM kewirausahaan ini ada, bisa kita pecah menjadi beberapa poin-poin dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, luaran, kemudian manfaat dan kegunaan. Ya, nanti teman-teman bisa menjabarkan dalam bentuk poin-poin pada bagian bab satunya, seperti apa urutan-urutan dari fenomena apa yang ada, kemudian hasil riset, ya hasil riset bisa didapatkan juga dari jurnal atau dari tulisan, kemudian bisa disusun menjadi peluang usaha ya. Jadi memberikan informasi dari awalnya dari hal yang umum, kemudian diarahkan menjadi hal yang khusus ke peluang wirausaha apa yang ingin dikerjakan. Untuk selengkapnya kita bisa lihat contoh proposal yang telah dikerjakan, ada dengan judul ya, ini dengan judul pembuatan jam dinding ya. Kalau untuk sistematika pembuatan judul yang terbaru itu kita diarahkan untuk tidak memberikan singkatan ya. Lebih baik ditulis panjang saja seperti ini, tidak memberikan akronim singkatan beberapa kata, beberapa kalimat menjadi kata ya. Jadi contohnya ini ada dari kampus Universitas Esa Unggul. Ini kewirausahaan yang dibuat itu pembuatan jam dinding unik. Nah, sama ya seperti ini. Kita kalau untuk di mata kuliah ini kita tidak membuat seperti ini, hanya langsung ke isinya saja karena kita tidak mengajukan secara langsung ke PKM kewirausahaan, tapi untuk sebagai bahan latihan karena akan ya kurang lebih hampir sama juga ya daftar isinya. Hampir sama dengan ya sama saja dengan format PKM yang sekarang. Seperti ini juga ada pendahuluan, gambaran umum, metode dan biaya dan jadwal kegiatan dan lampiran-lampiran yang sama dengan meskipun ini
sejak tahun 2016. Ini tahun 2016, sekarang 2021, formatnya kurang lebih masih sama seperti itu. Jadi cuma di sini ada ringkasan ya. Kita tidak ada ringkasan, tapi langsung ke pendahuluan. Pendahuluan tadi ini ada ya, pendahuluan ini dimulai dari latar belakang tadi, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, manfaat dan kegunaan. Kemudian ada gambaran umum rencana usaha. Ya, bisa dipecah lagi gambaran umum produknya seperti apa. Ya, kalau untuk contoh dari pembuatan jam dinding unik ini, gambaran umumnya adalah ya ini juga ada gambarannya. Ide muncul dari pengamatan yang dilakukan di tempat-tempat seperti ada kafe, rumah galeri, galeri seni, ya, dan mencari keunikannya, mengingat waktu, ya apa kegunaan dan fungsi dari produk itu seperti apa. Kemudian ide kreatifnya, ya menawarkan jam dinding yang mengandung nilai estetika, ditambah ide kreatif yang membantu masyarakat membutuhkan hiasan unik, memperhias suatu ruangan dengan desain yang sesuai keinginan pembeli. Ya, berarti ini tawarannya adalah bisa memberikan kesempatan peluang dari yang pemesan untuk menginginkan seperti apa desain jam tangan yang diinginkan. Nah, di sini ada dari bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat produknya, ada mesinnya sendiri, ya, ada tutlek, cat minyak, ada vernis dan lem, dan kemudian ada kemasannya, bagaimana mengemas ini menggunakan kardus, ya, semacam kardus yang tebal 4 mm, ya seperti kardus bisa melindungi, ya ini pengemasannya. Kemudian ada peluang pasar. Peluang pasar ini seperti ini, bagaimana sih perkiraannya, berapa harganya? Ya memang sudah ada perhitungan ekonomi di sini, perhitungan bisnis, seperti apa gambaran yang akan ditawarkan ke pasar untuk penjualannya. Ada di sini ada permintaannya seperti apa, kolom penawarannya seperti apa, ada perhitungannya per bulan, ya berapa, ya ini bisa dijadikan referensi, ya. Kemudian ada gambaran strategi pemasaran, ya tetap masih di bab 2. Jadi ini gambaran umum rencana usaha dipecah-pecah lagi. Kalau di format PKM ini kan dia tidak secara spesifik, cuma ada cash flow juga sama seperti cash flow 1 tahun ke depan. Jadi untuk rincian yang lebih jelasnya bisa dilihat melalui format yang telah dikerjakan seperti ini. Gambaran umumnya kan seperti ini, ya mungkin masih pada bingung seperti apa cara memberikan deskripsi atau penjabaran. Nah, ini seperti ini penjabarannya. Kemudian gambaran strategi di bab 2 juga. Nah, ini juga ada perkiraan analisis kelayakan usaha. Ya, ini sudah banyak angka-angka. Mungkin kita bisa saja membuat cuma gambaran yang lebih mudah dipaham saja per bulan itu. Ini sampai uraian 6 bulan, ya. Ya bisa kita singkat nanti bulan 1 sampai bulan, mungkin dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, bisa kita per 3 bulan, jadi ada 4 kolom, 4 kali 3 12. Bisa diberikan gambaran-gambaran secara sederhana seperti apa akan perkiraan laba ruginya. Ya, kemudian untuk bab 3 metode, bab 3 jadi sini metode pelaksanaan, ya sama, metode pelaksanaan. Ya, seperti apa sih untuk melaksanakan usaha ini? Ada praproduksi, produksi, outputnya seperti apa, ada evaluasi. Ya, ini melalui bagan seperti ini bisa dirincikan, ya, dan sehingga outputnya bisa menghasilkan produk jam dinding. Nah, selanjutnya ke jadwal biaya dan jadwal kegiatan, ya, bersama juga ya. Ya, kita rancang ini sampai pengajuan anggaran sampai 10 juta. Kalau di sini kan 12,5 juta. Jadi kurang dari sini, ya. Dan jadwal kegiatan. Ya.
Mungkin nanti untuk tugas individu ini cuma nama pribadi saja yang mengerjakan, ya, biodata. Ada biodata yang mengerjakan di sini sebagai identitas yang mengerjakannya, ada riwayat-riwayatnya sekaligus untuk membuat portofolio diri Anda. Nah, kalau untuk nanti di halaman awal, nanti akan saya berikan contoh, ya, ada nama proposalnya, kemudian ada nama, nah, dan name. Nah, dan nanti menyelesaikannya kelas apa, di kafe kelas apa, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, bisa dipahami mungkin seperti apa penjabarannya. Nanti contohnya bisa saya share juga, ya, PowerPoint yang tadi bisa saya share. Oke, silakan bisa ditanggapi. Jadi minggu depan sudah bisa dituntaskan proposalnya, ya. Untuk selanjutnya kita akan data semua proposal yang masuk dan membaginya menjadi tim-tim kelompok wirausaha, karena salah satu dari judul dari timnya itu akan dijalankan. Misalnya ada 5 sampai 7 orang, akan ada satu judul yang dikerjakan bersama, yang sekiranya bisa didiskusikan, kemudian dirembukan kira-kira peluang usaha apa yang akan dijalankan. Karena nanti akan diadakan pameran produk di akhir semester, pameran produk kewirausahaan, baik itu berupa produk barang ataupun produk jasa di akhir semester. Oke, silakan, ada yang mau menanggapi? Halo? Ya. Jadi minggu depan itu sudah bisa dituntaskan, karena sudah kurang lebih 5 minggu ini sudah kita berikan arahan yang 4 minggu, 5 minggu dengan minggu depan. Sudah bisa dikumpulkan proposal individunya, kemudian selanjutnya minggu depan kita akan membagi tim kewirausahaan untuk menjalankan usahanya seperti apa, nanti akan dipilih salah satunya. Ya, karena ini penting, karena untuk melatih kemampuan individu dalam membuat proposal sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu akan kita melakukan praktik kewirausahaan secara tim. Ya, silakan, ada yang mau sharing? Oke, ada Fatur Rahman Basir. Fatur Rahman. Halo? Ada Fatur Rahman? Ya, Pak. Ya, Pak. Apa judulnya? Judul wirausahanya? Tunggu, Pak. Ya, baik, sambil menunggu Fatur Rahman, saya tanya ke Indira Dian. Indira? Halo? Indira? Indira Dian nih dari pindahan ya, dari sini rupa, bisa Iya, Pak. tanya. Ya, sudah ada judulnya kah? Judulnya tentang apa? Mungkin Sudah ada, Pak. apa judulnya? Ya, tunggu, Pak. Intinya seperti apa? Bisa disampaikan. Nanti kita coba. Itu, Pak, produk jasa membuat kursus les menggambar dan mewarnai. Oh ya, semacam privat ya, sifatnya privat, Iya, atau Pak. mengumpulkan anak-anak. Iya. Sistem privat. Ya.
mengumpulkan, Pak. Mengumpulkan. Oh iya. Nah, Ya, di situ dari kan situ nanti mm, bisa membuat lapangan kerja juga untuk merekrut pengajarnya. ya perlu kita nanti berikan pengantar juga di awal. Misalnya kan tentang peluang industri kreatif kan artinya bisa digalakkan sejak dini untuk melatih yang punya potensi. Artinya kan Ya, berangkat dari pemikiran bahwa orang yang mendaftarkan dirinya untuk kursus les menggambar itu kan pada dasarnya mereka sudah punya bakat ya. Ketika itu bisa diarahkan dengan baik, nah nanti pengantarnya seperti itu. Ketika itu bisa ya, diarahkan dengan baik, kedepannya akan bisa membentuk SDM unggul yang mampu handal ya menggambar kreatif yang dibutuhkan oleh industri kreatif saat ini dan untuk masa kedepannya. Jadi itu nanti mungkin ada sumber atau referensi seperti apa sih gambaran ke depan beberapa tahun ke depan perkembangan industri kreatif itu ya memang harus dimulai dari sejak dini, sejak masih kecil anak-anak yang punya bakat itu bisa diarahkan atau dibina, diberikan pelatihan dan ya apalagi kalau sifatnya nah itu tadi tantangannya kan begini, mungkin ada persoalan misalnya eh, banyak orang yang punya bakat menggambar tapi tidak sampai ingin melakukan itu secara serius ya tidak ya, Pak. serius untuk dijadikan sebagai peluang untuk profesional. Nah di situ mungkin nanti apa metode-metodenya mungkin untuk menggalang atau menarik minat anak-anak yang sudah punya bakat untuk dilatih atau mungkin nanti berupa apa metodenya itu yang menjadi latar belakang juga bagaimana memikirkan peluang ini untuk merekrut sebanyak mungkin potensi-potensi anak-anak yang bisa dilatih atau dikembangkan. Karena kalau misalnya kan orang tuanya kan yang mengarahkan anaknya suruh les biola, suruh les ini yang keterampilan-keterampilan khusus. Cuma kan kalau dari dasarnya kurang minatnya atau bakatnya kurang di situ kan agak sulit juga. Jadi mungkin nanti ada juga pendekatan apa yang perlu dilakukan untuk lebih mendapatkan sebanyak mungkin atau peluangnya lebih besar untuk mendapatkan bakat-bakat. Contohnya kan begini, kalau sebagai perbandingan ya, misalnya di Indonesia kan yang acara pencarian bakat, memang kan ada seperti itu. Pencarian bakat, maukah itu kayak menyanyi atau liga-liga kontes ya, banyak ajang pencarian bakat, entah itu dai anak lah, ada yang kids, ada yang Indonesian Idol, ada yang arahnya ke dan itu kan salah satu cara juga menggalang sebanyak mungkin. Nah ini kalau kita pendekatan yang sederhananya seperti apa sih ini peluang kewirausahaan misalnya berbasis daerah, misalnya itu daerah Sulsel saja atau daerah Kota Makassar lah lingkup kecil. Jadi bagaimana mengumpulkan anak-anak yang punya bakat dan juga bisa dikerjasamakan dengan para pelaku-pelaku seni untuk bisa melatih bukan hanya kita sebenarnya ataupun berbasis mahasiswa kan ini PKM kewirausahaan jadi harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi misalnya kan di UNM sendiri lingkup kecil ya, lingkup UNM itu kan banyak juga teman-teman yang jago menggambar, bukan anak seni, bukan anak FSD, ya, kayak begitu ya yang bisa kita galang menjadi tutor-tutor ya atau pelatih, ya, menjadi tentornya, menjadi pelatihnya untuk menggambar. Sebenarnya peluang mahasiswa ini tidak hanya orang yang berangkat dari kuliah pada bidang ilmu itu. Misalnya ada teman kan yang namanya Anggreni Herman itu uh, jurusan fisika di UNM itu ketuanya Indonesian Sketcher ya Indonesia ya di apa di Benteng Rotterdam itu dia ya, sudah banyak sekali nih anunya penghargaannya dan juara-juara menang lomba menggambar tetapi dia anak fisika. Dia mengajar fisika tapi ada sanggar lukisnya. Ya mungkin Iya, kenal Pak. Anggi. Sering juga Kak Anggi jadi juri kalau saya ikut lomba. Nah, itu saya kenal baik itu sama Anggi. Dia anak fisika 2008. Tapi bakat menggambarnya dari kecil itu sudah ratusan pialanya. Kalau kita ke rumahnya ratusan pialanya. Dan dia sekarang dia hidup berkecimpung di dunia seni.
di aktivitas-aktivitas seniman, kemana-mana pameran, sampai ke Jakarta, ke Galnas, ke event-event seni di Makassar, dia menjadi tata kelola seni juga untuk manajemen pameran. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa menjadi gagasan, atau misalnya kita angkat tadi ya, peluang mahasiswa. Mahasiswa kan ini syaratnya PKM kewirausahaan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang punya bakat menggambar bukan hanya dari anak jurusan seni rupa ataupun dari FSD, bisa juga dari yang lain yang kita bisa rekrut untuk menjadi tutor-tutor atau pelatih bagi pengembangan, untuk pengembangan. Ya pasti kan akan ada biaya atau dananya berapa sih untuk melatih anak tersebut. Ya, hal-hal itulah yang nanti dijadikan standar. Misalnya kan nanti untuk rinciannya kan ada berapa harga, berapa jasanya dulu per jam untuk mengajar. So. Kemudian nanti ada juga berapa alat-alat pendukungnya, misalnya dari kuasnya, dari akriliknya, atau dari cat minyaknya, atau dari kanvasnya, atau dari kertas gambarnya, krayonnya, dan sebagainya. Hal-hal itu kan nanti yang menjadi perincian berapa anunya. Cuma gagasannya yang menarik adalah bagaimana mengembangkan sejak dini kemampuan lukis anak-anak dengan metode apa. Nah, ini metodenya yang perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian, bagaimana menarik perhatian. Ya, bisa juga melakukan kolaborasi, misalnya ada komunitas seni, komunitas pencinta Indonesian Sketcher tadi misalnya ya, kerjasama dengan itu. Kan kalau kita baca baik-baik panduan itu ada mitra, bisa juga melibatkan mitra, tetapi tetap mahasiswa yang mengerjakan secara yang bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaannya. Jadi semacam itu. Ya, tadi bagus Mita Dito, sudah ada anunya, sudah kenal juga sama Anggi, sudah tahu juga semuanya seperti apa. Ya, Pak, makasih. Ya, baik. Ya, itu tadi untuk pengantar. Mungkin ada yang lain juga mau sharing kira-kira seperti apa ide kewirausahaannya. Tadi dari Indira itu bagus juga karena akan menjadikan peluang untuk mengajar anak-anak untuk menggambar melalui mungkin sanggar seni lukis. Ya, artinya penanaman sejak dini, mengarahkan bakat sejak awal. Karena kan memang paradigma lama yang perlu diubah karena anak saatnya sekarang yang kreatif itu bisa semakin berkembang dengan adanya era digital yang semakin juga memudahkan, dan distribusi hasil karya seni juga sudah semakin mudah, bisa dijual secara digitalkan atau secara layanan online. Bisa kita juga membuka layanan online untuk jasa pembuatan. Sebenarnya bukan hanya yang paling banyak kan membuat ilustrasi, membuatkan vektor. Ya, itu bisa dikembangkan juga misalnya membuat iklan video, iklan layanan masyarakat, cuma dengan teknik misalnya tidak ketemu langsung, tapi kita menganalisis dulu seperti apa, kita adakan konsultasi ya, bagaimana proses kreatifnya sebelum dieksekusi, dan itu semua bisa dijabarkan bagaimana penganggaran untuk melakukan praktik wirausaha seperti itu. Ya baik, mungkin ada lagi yang ingin sharing. Ya minggu depan sudah bisa diselesaikan. Nanti tadi contoh proposal yang orang kerjakan itu bisa saya share juga. Bisa kita modifikasi ya. Karena prinsip di kewirausahaan itu seringkali kita dengar istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan modifikasi ini yang paling penting karena bisa memberikan ciri khas atau pembeda dari produk-produk atau karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Jadi pada dasarnya kan ada produk jasa, ada produk yang sifatnya ada komoditas yang sifatnya produk, ada yang sifatnya jasa, layanan. Ya, apa yang kita bisa tawarkan? Jasa video syuting, ya, pembuatan iklan, ya desain-desain seperti itu. Cuma kalau yang sudah ada itu yang menarik, bagaimana mungkin bisa diubah metodenya, servisnya, pelayanannya seperti apa yang berbeda. Yang hal kalau yang persis sama kan tidak ada pengembangan. Kalau yang ada persis yang kita tiru, tapi kita harus modifikasi atau kita kembangkan, kita gunakan gabungan-gabungan dari usaha-usaha yang ada. Misalnya ada beberapa usaha, kita ambil ininya, usaha yang ini kita ambil jenis layanannya, kita ambil ya. Jadi bisa juga semacam ada konsultan desain ya, yang kita bisa membuatkan seperti apa, tapi dengan metode seperti apa untuk pelaksanaannya. Artinya misalnya kita buatkan desain,
logo kah, itu harus ada mekanismenya. Yang penting juga misalnya sudah 2 kali revisi itu sudah cukup. Dengan ketika ada lagi revisi lagi di belakang itu ada lagi biaya tambahan yang diinginkan. Karena kan antara pekerja seni dengan pekerja teknis itu perlu dibedakan ya. Kita tidak hanya sekedar menuruti kemauan orang, tapi kita juga bisa menyalurkan apa yang menjadi passion kita, bakat kita, dan kadang-kadang butuh idealisme ketika ada wilayahnya juga sih. Misalnya kita tidak ingin diganggu gugat dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kreasikan. Nah, itu juga bisa adanya tawar-menawar juga dengan keinginan klien. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang kalau untuk kepentingan pribadi ya bebas sendiri sih. Tapi kalau untuk kepentingan komersial, kepentingan proyek pesanan, nah itu juga terkadang ya tidak mesti 100% kita mengerjakan apa yang dianu, tapi kita bisa memberikan saran-saran, ide-ide yang sesuai dengan kreativitas kita. Oke, baik ya, intinya minggu depan teman-teman semua bisa menuntaskan proposalnya. Kalau formatnya akan bisa saya kirim kembali mungkin lewat teks atau lewat PDF, bisa melalui grup WhatsApp kita. Karena yang paling penting minggu depan kita akan coba melanjutkan dengan pembentukan tim. Jadi kira-kira wirausaha apa yang bisa dijalankan. Karena masing-masing punya proposal, setiap individu punya proposal dan akan dirembukan, diskusikan yang mana paling bisa diwujudkan, yang mana paling bisa melibatkan semua peran dari masing-masing anggota tim. Ya, baik itu saja. Masih ada yang mau berkomentar ya? Silakan. Nanti minggu depan akan kita siapkan form pengumpulan. Silakan dituntaskan. Jadi yang ada lampirannya cuma lampiran peserta individu atau mahasiswa yang mengerjakan. Tidak perlu biodata 1, biodata 2, biodata tim, ya hanya 1 orang. Nanti di halaman depan tetap ada judul PKM, judul PKM kewirausahaannya apa, nama dan NIM dengan prodi kita DKV, PSDWNM 2021. Mungkin itu saja. Ya, demikian jelas ya. Tidak ada suaranya. Kalau memang sudah jelas, seperti itu saja ya. Sekarang sudah pukul 10 juga. Kita singkat saja, cuma 1 jam. Mungkin tidak lama, yang penting sudah tersampaikan informasinya. Silakan diisi absennya dan selamat berkarya. Lanjutkan dengan aktivitas yang lain. Mungkin kuliah yang lain juga ada pada hari ini. Ya, demikian. Ya, adakah mau bertanya? Ada mau menyampaikan? Nanti tadi contoh proposal yang saya jelaskan tadi bisa saya share kok di grup juga. Bisa kalian modifikasi, kita prinsip ATM-nya, amnesti tiru dan modifikasi, bisa kalian kembangkan lagi seperti apa. Kalau yang memang agak berat bagi kita, kalau yang perhitungan ekonomi tadi, yang perhitungan angka-angka, ya kalau saya sih, ya kalian bisa lihat itu dan bisa menyederhanakan, kan bagaimana penghasilan pemasukan modal ya, modal usaha, kemudian pemasukan, kemudian pengeluaran, dan berapa bersihnya. Itu kan gambarannya biar ada untungnya. Bisa menjadikan prospek. Karena kalau kalian bikin seperti ini juga bisa menjadi peluang untuk mencari sponsor. Kalau sponsornya yakin dengan modal segini, bisa mengembalikan modal itu. Jadi kan ada keyakinan pada pihak sponsor untuk membiayai usaha kita. Karena kan hal ini kan juga misalnya bisa saja kita lakukan pinjaman melalui bank, melalui apa ya. Cuma kan ini tatanan standar mahasiswa ini dananya hanya sampai 10 juta gambarannya ya. Jadi disesuaikan saja dengan anggaran tersebut. Tidak sampai terlalu besar sekali juga, tetapi mungkin kita berangkat dari hal sederhana, nanti ke depannya ketika ini dikembangkan terus akan menjadi hal yang prospek bisnis yang besar. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Kalau sudah tidak ada yang ingin menyampaikan, silakan diisi absennya dan nanti dituntaskan proposalnya. Kalau format itu kan bisa kalian download sendiri juga, tapi tetap akan saya bantu kirimkan ya melalui panduan dari PKMK. Terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Dan kita bisa sharing juga untuk prosesnya di luar
pertemuan langsung pertemuan virtual seperti ini bisa menelpon atau chat atau berkonsultasi langsung seperti apa dengan ide-idenya. Baik, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.